Pemirsa televisi RCTI dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara Percikan Dharma. Sebuah acara yang memberikan kita inspirasi spiritual yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil sebuah topik, yaitu pemimpin keluarga menurut Hindu. Topik ini menarik sekali, karena peranan seorang kepala keluarga sangat besar dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Apa dan bagaimana? Bersama kita telah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Wayan Kamajaya. Dalam kesehariannya beliau adalah sebagai guru agama Hindu dan sebagai guru kesenian. Baiklah, jangan kemana-mana, ikuti perjalanan Percikan Dharma kali ini. Aduh, bosan juga nih kalau kayak gini terus nih. Alah. Mana ya? Susah banget sih. Kira-kira siapa yang jadi korban saya hari ini? Pak, waduh. Ya, gile. Cin, Apa? kamu ngomong sendirian kayak orang gila, tau nggak? Ya, lagi nyari mangsa ini. Buset dah, nyari mangsa mulu. Sehari aja nggak usah nyari mangsa, kenapa sih? Mendingan godain Eke. Ini 4L ah. Apaan tuh 4L? Pasti lemah, letih, lesu, loyo, lunglai kayak kamu kan? Lunglai, situ kali lunglai. Ih, Bo, belum tahu ya? 4L itu. Apaan tuh? Lo lagi. Ih, bau, mulutnya bau. Habis makan daging manusia ya kamu? Kamu Aduh. ini. Mau tahu aja sih, kenapa sih? Ya jelas lah, aku mau tahu urusan kamu itu penting buat aku. Kenapa? Tahu Penting nggak? apa? Penting apa? Kamu itu, aku tuh, aduh, gimana ngomongnya ya? Sonon. Ah, Aku apa? Aku mau bilang, kamu jangan marah ya tapi ya. Marah dong, jelas. Please tolong. Saya kan Sekali penjahat, aja. bawaannya tuh marah terus. Sekali aja dengerin aku, tatap mata aku. Enggak ah. Ini belekannya tolong bersihin. Oke banget. Aku deg-degan nih mau bilangnya. Sebenarnya aku suka sama kamu. Ya, gila. Emang gak ada peri lain? Hah, sampai demen sama beginian? Di dunia ini ya cuma kita berdua peri, tahu nggak? Kamu sama aku. Yang aku sukanya sama kamu doang. Saya ini Terima lagi- dong, please. Saya ini lagi nyari mangsa. Ya, Aku rubah. bodo amat. Saya mau nyari mangsa. Ini Nyari urusan angsa. kamu. Urusan kamu. Nyari Kamu. angsa itu di Ragunan banyak angsa, potong bebek angsa. Kamu ini potong bebek angsa aja. Apa? Aku ini lagi nyari orang. Oh, Nyari orang. mangsa. Nyari mangsa. Ya. Kenapa nggak nyari aku aja? Hah? Aku kan dekat di kan kamu. bukan orang. Aku bisa berubah kok. Aku kan cantik, kurang apa sih aku ini? Pokoknya nggak mau tahu. Saya lagi nyari mangsa untuk hari ini. Pokoknya please tolong. Kalau nggak ada, saya nggak digaji. Tahu? Lagian siapa yang gaji kamu? Ya ada lah, bos saya. Sekali ini aja kamu tolong jangan gangguin orang, jangan hasut orang di dunia ini. Kalau bisa selamanya jangan ganggu. Gangguin aku aja. Aku suka kok diganggu sama kamu. Pangkat kamu apa sih ngelarang-larang saya? Hah? Aku ini gebetan kamu. Gebetan. Aku suka sama kamu, bener. Enggak. Terima aku. Enggak. Apa sih maunya dia? Begini salah, begitu salah. Pusing. Marah-marah mulu. Kalau tahu gitu gue batalin nikah sama dia. Tiap hari bertengkar lah, berantem lah. Inilah, itulah, salah terus. Capek kayak gitu mulu beneran. Apa? Kamu ngomongin apa dari tadi? Ada mah, Ngomong sendiri kayak orang gila. Siapa orang gila? Ya papa lah. Orang gila Masa enggak. mama? Tadi tuh tau mama, papa tuh ngebayangin mama, kayak bidadari cantik banget yang nggak seperti papa kira lah. Aku punya istri kayak mama. Nah, baru tahu papa kalau mama itu cantik gitu. Enggak sih ma, kalau nggak tahu gitu ngapain nikah sama mama? Nah, pasti bohong. Enggak, sumpah. Kalau nggak bakal bohong, sekarang papa belanja ya. Lah, kok papa yang belanja, mama dong yang belanja, kan tugas mama, istri itu yang punya tugas. Mama banyak kerjaan di rumah, sekarang papa yang belanja. Mau nggak? Ya udah, sekali ini papa mau belanja dah. Ya udah. Ini catatannya. Bukan, iyalah, apalagi.
Ya udah, Bapak belanja dulu nih sekarang nih. Iya, sekarang. Sekarang kan? Iya, masa tahun depan? Iya, dah, Ma. Jangan cemburu itu dong, Ma. Senyum dong, senyum. Bapak Mama biar tuh enak senyum belanjanya. dari tadi papa yang cemburu. Iya, Ikhlas iya. nggak mau belanja? Ikhlas. Bapak berangkat sekarang ya. Enggak, setahun depan makanya. Ayo cepetan. Ini sini, Bapak. Udah pakai duit papa Ya enak udah, aja. ya udah. Jangan telat ya. Iya. Berangkat dulu. Lu tahu nggak si Tobi semenjak nikah udah jarang lagi Iya. nongkrong sama kita. Iya ya, ini pasti ulah istrinya yang suka marah-marah. Iya, kasihan banget hidupnya. Jadi suami takut istri sekarang. Dia tuh si Tobi, Mana? dia lagi bawa belanjaan, pasti suruh istrinya. Oh iya, kita godain yuk. Yuk. Susis. Oh, susis. Suami takut istri. Susis. Lagi apaan berdua? Suami dapet istri nyindir gua ya? Ngapain marah? Emang merasa sindir? Kagak, gua gak kasih sindir, tapi nyanyinya kan gitu doang, pas depan gua gini. Ya abis bawa belanjaan. Nah, emang kenapa gua bawa belanjaan? Nggak boleh? Disuruh istrinya ya? Iya, emang kenapa? Tang-tang baru nikah, sensi banget. Lo gua kebetulan lo, ngomongnya sembarangan lo berdua. Berani lo. Kagak. Hati-hati lo kalau ngomong. Baru terong. Makanya kalau ngomong, Swastiastu. Wah, di dari mana? dari pasar Pak, biasa bantu istri biar di Rajin rumah. sekali. Rajin sekali Pak. Ya biasa biar. Bilang suami-suami takut istri. Mama, ini nih mana? Ini yang berdua ini. Enggak. Nyanyinya. Papa dari mana aja sih disuruh belanja malah nongkrong sama temen-temen. Beli barang-barang Gimana sih? udah pasar, tapi pas tadi lewat depan dia nyanyi takut istri. Bohong. Kayak nyindir gitu mah. Baru Kenapa makan ke pasar. nyindir? Gimana sih ini? Baik, ini tidak baik di tempat umum seperti ini. Kalau lihat orang lain kan kita malu ya. Daripada kita berbicara, bertengkar tidak ada gunanya, lebih baik kita ke pura saja kan. Kita diskusi, ngobrol, ngomong ada Pak Wayan Kamajaya ini. Sesepuh kita kan gitu. Boleh Pak, biar Iya, kalian nih daripada anak-anak berdua seperti nih ini. kasih tahu biar nggak sembarangan itu di jalan orang Betul. nyindir gitu Kita cari hal yang Biar- positif biar, gitu. Biar tahu dah bagaimana nanti biar anak muda Iya. udah zaman sekarang. Iya ya, lebih baik kita ke puro. Ke pura saja Pak Wayan. Kita Ya, ngobrol boleh ya. Pak Wayan, boleh. Boleh Pak, Iya. boleh. Ya? Mari kita. Mari. Ayo, Pak. Ya. Nah kalau seperti ini kan enaknya daripada di jalan tidak enak dilihat orang lain kan seperti itu. Daripada kita tidak tahu tujuan dan apa, lebih baik kita berkumpul karena ada Pak Wayan ini, ya kan? Om Swastiastu Pak Wayan. Om Swastiastu. Baik ya Pak. Sehat Pak Wayan. Sehat. Oke, Om bikin om sehat. iya. Pak Wayan, dari peristiwa yang kita jumpai di jalan tadi, ada pertengkaran suami istri dan sebagainya itu, mungkin bisa kita ambil pelajaran berharga Pak ya, bahwa sebuah keluarga itu ternyata harus ada kedewasaan, ada konsistensi dan apa namanya, direncanakan seperti itu Pak. Menurut Bapak, bagaimana pemimpin keluarga itu Pak? Apa pengertian dari pemimpin itu sendiri menurut Bapak? Terima kasih Mas Eko. Begini sebenarnya. Sebelum kita melangkah kepada topik kita berbicara sebagai pemimpin keluarga, kita harus pahami dulu apa yang disebut dengan keluarga itu. Iya Pak. Kalau kita bicara pemahaman keluarga itu kan sebenarnya keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat di mana kita tinggal dalam satu tempat. Nah, kemudian anggota-anggotanya itu memiliki ikatan batin, ikatan lahir batin. Bahkan di dalam ajaran Hindu, di dalam pernikahan itu sebenarnya memiliki ikatan darah yang itu jelas sekali. Ikatan darah. Iya. Selain ikatan batin, yang jelas ikatan darah itu yang disebut. Kan kita tahu bentuk macam-macam keluarga, ada keluarga inti kan begitu kan, Ya. ada keluarga besar. Nah ini di dalam hukum negara, di dalam malah dijelaskan kita keluarga inti itu kan terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ya, sebagai pradana Nah, kan, purusa ya, Pak ya. itulah. Ya. Jadi kan kita itu termasuk macam-macam keluarga. Ya, betul. Kita pahami juga
fungsi dari keluarga itu. Nah, kalau kita membentuk keluarga, ada fungsinya. Satu yang disebut reproduksi. Setiap orang membentuk rumah tangga. Nah, jadi katakan sepasang suami istri hendaknya mampu melahirkan keturunan. Kemarahan keturunan. Iya. Kemudian ada disebut fungsi sosial. Setelah menikah mungkin nanti kita sudah punya keturunan, kita membentuk hubungan dengan masyarakat. Nah, kita mengikuti tatanan norma-norma yang ada di masyarakat. Kita bersosialisasi. Ini yang harus kita pahami dulu dalam membentuk keluarga. Nah, kalau kita di dalam ajaran Hindu, kita melangkah menjadi sebuah atau menjadi seorang kepala keluarga. Katakan kepala keluarga sebenarnya kalau kita Seperti kepala, saya dong, Pak. iya Kepala betul. Nah, Gede kan sudah melangkah ke dalam Grahasta namanya. Nah, masa Grahasta. Ya, ini kita harus pahami tujuan kita apa. Tujuan keluarga itu banyak. Kita tidak hanya bersenang-senang, kan gitu kan. Nah, di dalam Menawa Dharma Sastra disebutkan, wanita itu diciptakan. Nah, gitu. Wanita itu diciptakan untuk apa? Atau untuk menjadi ibu, wanita diciptakan. Ya, Untuk menjadi ayah, laki-laki lah diciptakan. diciptakan. Gitu. Nah, di sini setelah kita membentuk sebuah keluarga, nah, dijelaskan bahwa di dalam Weda itu hendaklah kita melakukan upacara. Ya, itu kewajiban. Nah, betul. Kepala rumah tangga dan tentunya suami dan istri. Iya benar. Karena dalam Iya. pembentuk rumah tangga diawali oleh pewiwahan itu sudah melakukan upacara agar keluarga yang kita bentuk adalah keluarga yang suci. Begitu. Iya, luar biasa sekali Pak. Baik, sepertinya ini dari Saudara Gede mau bertanya sesuatu kepada Pak Wayan. Biar nanti tidak ada pertanyaan di kemudian hari. Iya nih Pak Wayan, saya kan udah berkeluarga nih, udah berumah tangga. Kemarin kan saya jadi kepala keluarga gitu. Saya mau tanya nih Pak Wayan, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam keluarga kalau menurut Ibu Pak Wayan, seperti saya ini. Nanti sebagai contoh adik-adik ini juga nanti kan dia Iya, betul, otomatis Pak. berkeluarga. Nanti. Biar nggak saling ngajak kayak tadi kan nggak enak banget Pak kayak gitu. Iya. Nyindir itu kan gimana rasanya nanti kan kalau dia disendiri gitu nanti gimana gitu. Benar. Biar bisa dijelaskan Pak Wayan. Benar sekali Gede. Perlu digarisbawahi juga ya bahwa kita sebagai manusia ada ungkapan di dalam ajaran agama itu tanhane swasto wong nulus gitu. Artinya Pak? Artinya tidak ada manusia yang sempurna sekali. Begitu. Pasti kita memiliki kekurangan. Nah, tapi tetap kita mari belajar dari kesalahan yang pernah kita perbuat. Nah, kalau kita sudah membentuk rumah tangga, yang jelas kita harus diingat ini. Sudah puruso dan perdana. Puruso itu adalah kita sebagai laki-laki, perdana itu adalah wanita. Wanita. Iya. Tapi yang harus dipahami sebenarnya tidak ada yang menonjol atau yang dominan puruso atau perdana. Kalau perlu imbang. Jadi Berarti di dalam Iya, keluarga seimbang, betul. suami istri pun bisa gitu loh Pak. Benar, seimbang. Kalau kita, Bapak ibaratkan seperti tangan, anggap tangan kanan adalah suami, Iya. tangan kiri adalah istri. jadi berfungsi semua itu ya? Sebenarnya ya Iya, proporsi kedua-duanya Betul, berfungsi. iya. Begitulah sebenarnya. Iya. Jangan dominan, yang laki menang, yang tertindas wanita. Begitu. Iya, betul, luar biasa sekali Pak. Tidak seperti itu. Pak Wayan atas penjelasannya. Mungkin dari pihak istri mau bertanya sesuatu kepada Pak Wayan. Mumpung Pak Wayan ada nih kan Iya, gitu. saya Biasa. mau bertanya sama Pak Wayan. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pemimpin keluarga bahwa suami itu harus seimbang ya. Tapi kan di dalam agama Hindu ada konsep kesetaraan gender. Apakah wanita boleh menjadi pemimpin keluarga? Bagaimana Pak? Iya Pak, jadi biar nggak istri mentang-mentang ini mencak-mencak, jadi nggak dikira suami takut istri gitu Pak. Sebenarnya apalagi kalau kita hubungkan dengan keadaan yang modern seperti sekarang kan jelas kesetaraan gender, artinya wanita dan laki-laki sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi kan gitu. Dijelaskan udah ada tuh di bagaimana Ibu Kartini mengangkat derajat wanita agar sama. Sebenarnya tidak, ya itulah tadi puruso dan perdana itu harus seimbang, harus Ya. sama.
Tapi dalam Nah, satu kasus Pak, mungkin ada wanita berkarir. Sementara dia kan punya kewajiban untuk memelihara anaknya, membesarkan anaknya. Nanti bagaimana itu Pak? Mengganggu kewajiban sebagai seorang istri? Tidak? Sebenarnya tergantung orang ya. Iya. Silahkan seorang wanita itu meniti karir. Asal dia tidak lupa, tidak ingkar sama kodratnya. Berarti masih boleh dalam Betul, batasan tertentu diserahkan. ya? Kan ada, kalau wanita ada di rumah, dia sebagai ibu. Ibu. Kalau dia ada di sekolah sebagai guru, kan gitu kan? Iya, betul. Kalau dia bekerja kalau dia ngobatin orang sakit, dia sebagai dokter. Itu tetap memiliki fungsi yang berbeda, asal berbeda. kodratnya yang tidak lepas. Ya, seperti Begitu. Kalau di rumah jadi ibu rumah tangga. Betul, dia harus melayani suaminya, dia harus bisa melakukan Ya. yardnya, itu yang Betul. jelas. Bagaimana sudah jelas sekali ya? Kira-kira jelas? sekali, Pak. Terima kasih. Begini Pak Wian, kalau dalam Hindu kan kita mengenal konsep catur asrama itu Pak. Itu bisa tidak kita jadikan sebagai dasar untuk melangkah ke jenjang keluarga di mana seorang suami ya sebagai kepala rumah tangga harus menjadi pemimpin yang baik. Nah, bagaimana konsep ini mengenai pandangannya mengenai pemimpin keluarga itu? Mas Eko, bagus sekali pertanyaannya. Di dalam ajaran Genmu itu sudah jelas tingkat hidup itu. Tingkatan hidup. Tingkatan hidup itu. Satu, brahmacari. Ada masa kita belajar, menuntut ilmu, menuntut dharma. Kemudian masa grahasta. Ya, melangkah masa berumah tangga. Wanaprasta. Kita mempersiapkan diri. Kalau kita sudah cukup di dalam masa grahasta itu sudah mempersiapkan diri bahwa kita tidak hidup selamanya. Ya. Kita mulai menuntun belajar dharma. Ya mungkin kita sudah umur 50 tahun ke atas, belajar mau kidung, belajar mau kawin. Itu mempelajari kitab-kitab suci. Betul. Kemudian sannyasa itu kita belajar sudah lepas, tidak terikat oleh ikatan duniawi. Karena anak sudah besar ya. Betul, sudah besar. Menikah gitu ya. Nah ini yang perlu dipahami. Iya, betul. Gitu. Nah, di dalam masa gerhasta inilah jelas. Ya, jelas disebutkan. Seorang kepala rumah tangga, dia harus berkewajiban menjadi kulawarga, menjadi pemimpin keluarga yang baik. Ya. Kemudian dia bermasyarakat. Luar biasa sekali Pak Wayan. Jadi catur asrama itu memang dasar kehidupan untuk melangkah kehidupannya lebih baik itu Pak. Jadi kalau pengen gerasanya bagus, rumah tangganya bagus, harus didasari dengan brahmacari Pak Wayan. Benar. Dan seterusnya dan selanjutnya. Baik Pak Wayan, sepertinya dari Mas ini juga akan bertanya nih Pak, dari tadi mendengarkan terus. Kayaknya penasaran sekali Pak mengenai ini. Silakan kalau mau bertanya. Saya mau bertanya, dalam ajaran agama Hindu itu, pernikahan dini itu dibenarkan tidak? Iya Pak Wayan, tentang pernikahan dini Pak Wayan. Begini Dik Widi, sebenarnya kalau kita bicara pernikahan dini, itu kan istilah. Mungkin Adik Widi terlalu banyak nonton sinetron. Ya. Sebenarnya di dalam ajaran agama Hindu, pertama orang boleh menikah, sebenarnya ada aturannya. Setelah wanita dilihat dari segi mereka sudah mengalami menstruasi. Tetapi ada tetapinya, Sekarang kan kalau zaman sekarang kan menstruasi itu kan ada anak yang 15 tahun sudah mengalami. Oh begitu Pak ya? Betul, tetapi berbeda-beda itu secara biologis. Ya, secara biologis. Nah, secara biologis, tetapi dalam agama juga mengacu juga ke hukum negara. Gitu. Karena di dalam hukum negara tidak boleh menikahkan anak di bawah umur 17 tahun. Kalau ada orang dewasa, katakan laki-lakinya dewasa, menikahkan anak di bawah umur, katakan umur 16 tahun, nah itu melanggar HAM namanya. Jadi tetap ya pandangan Hindu terhadap pernikahan dini sebenarnya pernikahan dini yang bagaimana? Kalau dia umurnya katakan 20, dia sudah memiliki bekal hidup, pendidikan yang benar, itu bukan pernikahan dini. Nah, Kadang-kadang dengarkan itu. mungkin lihat dari umur ya Pak pernikahan. Ya mungkin orang melihat pernikahan dini itu karena kesalahan, Ya. karena kesalahan bergaul. Kecelakaan. Ini makanya tolong diperhatikan ya. Kalau dalam hidup bermasyarakat bergaul. Makanya di dalam catur asrama itu kan dharma yang dituntut. Bagaimana? Sudah jelas? Iya. Sepertinya Mas siapa namanya? Eki. Mas Egi mau bertanya nih Pak. Ya, daripada Iya, silakan. iya. Saya mau bertanya, Mbak.
Kalau di dalam ajaran Hindu itu sebaiknya kita menikah pada usia berapa ya Pak? Sekarang kan begini, tadi kan udah dijelaskan orang boleh menikah, terutama yang wanita atau yang laki-laki setelah akil balik. Kan, artinya kalau kita hubungkan dengan biologis ya, itu sudah hormonnya sudah terbentuk, jadi ini sudah dewasa katakan hormonnya. Tetapi kan sekarang bicara pernikahan tidak hanya bicara fisik saja, Ya, betul. gitu kan? Kita harus bicara mental, rohani, gitu kan? Ada kan orang dewasa umurnya tua tapi mentalnya tidak belum kuat. siap gitu ya. Nah, kan begini, ini yang jelas boleh menikah, katakan paling tidak kalau sudah kita siap, katakan untuk laki-laki lah umurnya 25 tahun ke atas, jadi masa brahmacari sudah kita persiap, udah Belajar lewat dulu kan. ya, katakan pendidikan kita sudah Berarti mapan, bekal ilmu dan ya pengetahuan. betul, kemudian Betul, Mas. kita sudah bekerja dengan keterampilan yang kita miliki, amanlah keluarga kita, baru kita bisa menyebut keluarga kita keluarga Sukinah yang begitu. Iya, jadi harus didasari dengan pendidikan yang baik. Kemudian dapat pekerjaan Pak Wayan ya, untuk melangkah ke jenjang keluarga. Baik, luar biasa sekali Pak Wayan. Sangat jelas sekali apa yang Pak Wayan sampaikan. Sebenarnya kami ingin bertanya lebih banyak lagi Pak Wayan, tetapi karena waktu jualah yang membatasi kita sehingga sampai di sini Pak Wayan ya. Terima kasih Mas Eko. Sama-sama. Sebenarnya masih banyak. Ya, sampai bertanya banyak Betul, lagi Pak. Mas. Ya, Betul mungkin banyak. bisa main ke rumah Bapak nanti biar Ya, kapan-kapan pintu Bapak selalu terbuka, hati Bapak juga selalu terbuka. Terima kasih Pak Wayan. dapat Ya. ilmu yang lebih lagi. Terima Baik, kasih. ini saat memberikan inspirasi spiritual bagi saya dan tentunya kepada Mas Gede dan Mas Egi ya dan Mas Egi. Jadi itu akan bermanfaat sekali Pak. Semoga kepada para pemirsa di rumah mendapatkan intisari dan inspirasi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, utamanya untuk membentuk keluarga yang sakinah. Baiklah, dari pembicaraan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa peranan pemimpin dalam sebuah keluarga adalah sangat penting. Mengingat seorang pemimpin sangat berperan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah seperti apa? Adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis ya Pak Wayan ya. Betul. Baiklah, kami Eko Prasetyo dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf jika banyak kesalahan, dan kami akhiri dengan salam Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om